Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Inta Syariah, NIM 1904-2139 dengan mata kuliah pengembangan organisasi, dosen pengampu Bapak E. Permana STMT. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu definisi konflik. Konflik adalah suatu kondisi tanpa adanya keharmonisan, suatu kondisi di mana terjadi suatu pertentangan, suatu kondisi di mana tidak ada kesepakatan, dan konflik merupakan kondisi yang dinamis. Konflik tergantung perkembangan lingkungan strategis. Konflik dalam organisasi adalah suatu kondisi dalam organisasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan visi dan misi organisasi. Konflik merupakan kondisi yang dapat menghambat proses pelaksanaan tugas guna pencapaian tujuan organisasi. Unsur-unsur konflik dan penyebabnya konflik. Yang pertama yaitu unsur-unsur konflik terdiri atas aktor. Aktor minimal terdapat dua pihak yang bersengketa. Yang kedua objek. Objek terdapat objek yang dipertentangkan, kebijakan terlaksana dan tata cara, tujuan, hasil, serta situasi atau aturan yang berlaku, budaya kerja yang berlaku. Penyebab utama konflik meliputi yang pertama adanya perbedaan kepentingan, yang kedua adanya perbedaan pengertian pemahaman, yang ketiga adanya perbedaan cara pandang, yang keempat adanya ketidakjelasan tujuan, yang kelima adanya perbedaan peraturan yang dianut dan adanya perbedaan perubahan situasi baru. Profesor Dr. J. Winardi, SE, dalam bukunya Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen menyebutkan bahwa konflik terbagi menjadi beberapa tingkat berikut ini. Yang pertama yaitu konflik intraperorangan, yaitu konflik ini muncul dalam diri seorang individu dengan pemikirannya sendiri. Konflik intraperorangan juga bisa disebabkan karena seseorang harus memiliki dua pilihan yang sama sekali tidak disukainya. Konflik intraperorangan ini bisa terbentuk pendekatan menghindari. Konflik ini terjadi pada situasi ketika seorang atau harus mengambil suatu keputusan yang sangat menyenangkan, tetapi ada peningkatan risiko yang tidak disukai. Yang kedua, konflik antar perorangan. Konflik antar perorangan terjadi antara suatu individu dengan individu lain atau lebih. Konflik ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang dalam organisasi. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Apabila di antara unit-unit disebut suatu kelompok mengalami pertentangan dengan unit-unit dari kelompok lain, maka manajer merupakan pihak yang harus bisa penghubung antara keduanya. Hubungan pertentangan ini apabila dipertahankan maka akan menjadi koordinasi dan integrasi kegiatan menjadi sulit. Konflik antar keorganisasian konflik juga bisa terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak selalu disebabkan oleh persaingan dari perusahaan-perusahaan di pasar yang sama. Konflik ini bisa terjadi karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Proses terjadinya konflik dalam organisasi. Menurut Smith, proses terjadinya konflik sebagai berikut. Yang pertama, tahap antisipasi adalah tahap di mana merasakan munculnya gejala perubahan yang mencurigakan. Tahap menyadari adalah tahap di mana perbedaan mulai dieksepsikan dalam bentuk suasana yang tidak mengenakan. Yang ketiga, tahap pembicaraan adalah tahap di mana pendapatan mulai muncul. Yang selanjutnya, tahap perdebatan terbuka adalah tahap di mana perbedaan pendapat mulai ditunjukkan dengan nyata dan terbuka. Tahap konflik terbuka adalah tahap di mana masing-masing pihak berusaha memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Yang selanjutnya itu dampak positif dan negatif konflik. Dampak positif konflik, yang pertama adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan solidaritas antar individu atau antar kelompok. Yang ketiga, sebagai penyeimbang dari berbagai kekuatan yang ada. Yang keempat, membantu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dalam organisasi, perusahaan, atau masyarakat. Yang keenam, termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting. Dampak negatif konflik, adanya dominasi sebuah kelompok. Yang kedua, menyebabkan letaknya hubungan antar kelompok sehingga muncul disintegrasi sosial. Yang ketiga, timbulnya aksi kekerasan. Yang keempat, kerusakan harta benda atau hilangnya nyawa manusia. Yang kelima, munculnya aksi balas dendam dan perpecahan. Yang keenam, perubahan kepribadian individu. Misalnya dari yang semula sopan menjadi kasar dan tidak ramah.
Yang selanjutnya itu cara mengelola konflik antar kelompok dalam organisasi. Yang satu, diagnosa titik awal, menentukan sifat dari konflik. Yang kedua, inisiasi. Yang ketiga, aktif mendengarkan. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, membicarakan apa yang diinginkan atau dibutuhkan, memperjelas fakta dan informasi. Yang keenam, bersama-sama menentukan solusi terbaik yang diterima semua pihak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-15 ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.